Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar, selamat datang di podcast kelompok 5 dengan tema Cahaya di Antara Langit dan Sesama. Di sini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu bagaimana hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama saling berkaitan. Di sini saya tidak sendirian karena sudah ada bersama 4 narasumber hebat. Langsung saja kita mulai perbincangan hari ini. Narasumber 1, saya memulai dari Anda. Menurut Anda, seberapa penting hubungan manusia dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Hubungan dengan Allah itu adalah fondasi hidup. Kalau kita dekat dengan Allah, hati kita lebih tenang, pikiran kita lebih jernih, dan langkah kita lebih terarah. Ibadah seperti sholat, doa, dan syukur bukan hanya sekedar kewajiban, tapi jalan untuk menenangkan jiwa. Menarik sekali, tapi seringkali manusia rajin beribadah namun masih merasa gelisah. Menurut Anda, narasumber 2, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena terkadang ibadah dilakukan tanpa kesadaran mendalam. Kita menjalankan ibadah namun hati benar-benar tidak hadir. Hubungan dengan Allah tidak hanya melalui gerakan saja, tapi juga dengan keikhlasan dan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Masya Allah, benar sekali. Lalu bagaimana tanda seseorang benar-benar dekat dengan Allah? Narasumber 3. Tandanya bisa dilihat dari perilaku sehari-hari. Orang yang dekat dengan Allah biasanya sabar, rendah hati, dan tidak mudah marah. Ia mampu mengendalikan diri, menebarkan kedamaian, dan selalu bersyukur walau dalam kesulitan. Luar biasa. Jadi, seseorang semakin dekat dengan Allah, semakin kuat pula karakternya dalam menghadapi kehidupan. Sekarang kita bahas hubungan manusia dengan sesama. Menurut narasumber 4, kenapa hubungan manusia dengan sesama itu bagian dari ibadah? Karena Allah tidak hanya menilai ibadah kita kepadanya, tapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Senyum seperti senyum, menolong teman, memberi rezeki, bahkan sekedar memberi salam. Semuanya bisa menjadi ibadah jika kita diniatkan karena Allah. Benar sekali. Jadi, sebenarnya hubungan kita dengan sesama itu adalah cerminan dari diri kita sendiri, ya. Bagaimana menurut Anda, narasumber 1? Betul. Orang-orang yang benar-benar beriman pasti akan berbuat baik terhadap sesama. Dia tidak akan pernah merendahkan orang lain, iri hati, dan tidak sombong. Karena dia sadar bahwa sesungguhnya semua manusia sama di hadapan Allah. Indah sekali. Kadang kita lupa bahwa kebaikan kecil pun akan bernilai besar di sisi mata Allah. Narasumber 2, bolehkah Anda berikan contoh sederhana terkait dengan hubungan baik dengan sesama? Contoh hubungan baik antar sesama yaitu misalnya saling tolong-menolong, menghormati, menghargai pendapat atau latar belakang, saling memaafkan, gotong royong, dan bersikap sopan dan ramah sesama manusia. Baik, di sini kita akan membahas tentang refleksi kehidupan. Kalau kita renungkan, hubungan dengan Allah dan sesama itu seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Narasumber 3, menurut Anda, apa yang akan terjadi ketika seseorang hanya berfokus pada hubungan dengan Allah tetapi lupa dengan sesama? Maka ibadahnya akan kehilangan makna sosialnya. Islam mengajarkan keseimbangan, rajin beribadah, tapi juga harus peduli terhadap sesama. Keduanya saling melengkapi agar hidup kita penuh cahaya dan keberkahan. Lalu, bagaimana menjaga keseimbangan itu? Narasumber 4. Dengan terus memperbaiki diri. Kita harus menjaga ibadah kepada Allah sekaligus berbuat baik kepada sesama. Mulai dari hal kecil seperti jujur, sopan, dan menghargai perasaan orang lain. Masya Allah, pembahasan yang sangat menyenangkan hati. Kalau boleh disimpulkan, semakin kuat hubungan kita dengan Allah, maka semakin indah pula hubungan kita dengan sesama.
Cahaya dari langit akan memancar dalam setiap kebaikan di bumi. Terima kasih banyak para narasumber atas pandangan dan inspirasinya. Semoga obrolan hari ini membuat kita semakin sadar pentingnya menjaga hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Sahabat pendengar, mari kita jadikan setiap langkah sebagai ibadah, setiap senyum sebagai sedekah, setiap kebaikan sebagai cahaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya pembawa acara podcast kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.